Shalom, kita akan melanjutkan dengan judul pelajaran Sejarah Persepuluhan mulai dari Abraham, Musa, Tuhan Yesus, dan para rasulnya. Kita memasuki bagian yang ke-8 dengan judul kecilnya Maleakhi 3 ayat 10 dan Ulangan 26 ayat 12 dan 13 mempunyai tujuan yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap firman Tuhan baik disampaikan langsung oleh Tuhan atau lewat nabinya, itu pasti tidak akan saling bertolak belakang. Pasti satu dengan yang lainnya memiliki hubungan dan memberikan saling dukungan. Saudara, sekarang kita lihat lebih dulu ya. Maleakhi 3 ayat 10 yang tadi saya katakan sama tujuannya dengan Ulangan 26 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perhatikan tujuannya supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara perhatikan, tujuannya persepuluhan itu diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi, yaitu supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara, kemudian kita lihat Ulangan pasal 26 ayat 12 dan 13. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya, tujuannya, supaya mereka, yaitu 4 pribadi ini, dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Saudara, 13-nya tidak usah saya baca. Kita sudah tahu bahwa tujuannya ada pada kalimat, yaitu didahului dengan kata supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Persembahan persepuluhan itu ditarik dari semua hasil tanahmu. Tuhan janji, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit supaya aku memberkati engkau berkelimpahan, mencurahkan berkat. Kenapa? Karena pada waktu dulu bisnis utama orang Israel adalah sebagai petani. Sebagai petani. Bisnis kedua sebagai peternak. Oleh karena itu, ketika Tuhan bilang, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, di Maleakhi 3 ayat 10, itu bukan berarti uang turun dari langit, bukan. Tetapi Tuhan kasih hujan, supaya dengan hujan tersebut, tanah yang diciptakan oleh Tuhan itu memberikan hasil, mengeluarkan hasil panen, hingga orang Israel itu menuai panen berkelimpahan. Seperti Ishak dulu di negeri Filistin, dia menuai bahkan 100 kali lipat ganda sebagai seorang petani. Sehingga ketika kita membudidayakan, mengeksploitasi, mengusahakan tanah ini tadi, bukan percuma, tetapi kita mendapatkan hasil berkelimpahan karena Tuhan. Oke, di zaman sekarang, bolehlah segala bisnismu akan diberkati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dari kalimat
antara Maleakhi 3 ayat 10 dan Ulangan 26 ayat 12 dan 13, khususnya 12, kita tahu tujuannya adalah sama, supaya bisa memberikan kehidupan, supaya bisa memberikan makan. Berarti urusannya adalah urusan kehidupan, urusan perut, bukan urusan akan membuat kamu menjadi kaya raya seperti itu. Bukan. Kenapa? Karena yang namanya imam, yang namanya hamba Tuhan, pasti hidupnya tidak keduniawian. Hidupnya pasti penuh dengan kerohanian. Sama seperti firman Tuhan yang berkata lewat Paulus, asal ada makanan dan pakaian, maka cukuplah. Urusannya cuma sebatas itu. Sehingga sebagian dari lebihnya berkat tadi, mereka boleh benar-benar menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan untuk sebagai teladan dalam hidup mereka, itu berbagi kepada orang-orang lain yang menghadapi kesukaran, agar orang-orang lain yang menghadapi kesukaran itu tadi boleh tetap hidup karena bisa makan di tempat kita dan mereka menjadi kenyang. Supaya di dalam rumahku, di dalam bait Allah itu ada persediaan makanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang bedanya antara Maleakhi 3 ayat 10 dan Ulangan 26 ayat 12 dan 13, hanya cara penulisannya tidak sama. Ketika Tuhan berfirman langsung kepada Musa, Musa mencatat dan memberitakan, memerintahkan atas nama Tuhan. Di dalam Ulangan 26 ayat 12 dan 13, Musa jelas-jelas, Tuhan jelas-jelas berkata, berikanlah kepada 4 pribadi ini. Yaitu yang pertama suku Lewi, disebut yang pertama kali karena suku Lewi istimewa di hati Tuhan karena sebuah janji. Karena engkau bekerja untuk bait Allah, maka engkau harus tak pelihara. Karena di dalam hidupmu, kamu tidak punya warisan tanah. Tapi milik pusakamu adalah aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kedua adalah orang asing. Ketiga janda, terus kemudian anak yatim. Yang di Maleakhi, nama siapa yang harus diberi tidak disebutkan. Tetapi di video saya yang lalu, saya sudah bicarakan, sampaikan bahwa penulisan antara Ulangan yang ditulis oleh Musa lewat tuntunan Tuhan sendiri dan Maleakhi itu ada rentang waktu yang demikian panjang, kurang lebih bisa 700 sampai 900 tahun. Sehingga ketika Nabi Maleakhi bertugas, dia sepertinya hanya ingin mengingatkan Israel yang karakter sifatnya mulai berubah, tidak setia kepada Tuhan, dengan mengingatkan kembali bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat tentang persepuluhan itu tadi pernah disampaikan oleh Musa atas nama Tuhan. Pribadinya tidak disebut. Tetapi bagaimanapun juga pribadi ini tetap akan melekat sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saya protes. Kenapa yang di Maleakhi semua hamba Tuhan tertentu dalam tanda kutip, gereja tertentu dalam tanda kutip, yang menerima dan menikmati bersama keluarganya, begitu serius, begitu bersemangat mengajarkan Maleakhi 3 ayat 10. Ini ditulis bukan perintah baru, cuma sifatnya mengulang yang pertama. Kemudian yang menyampaikan adalah Nabi Maleakhi, yang saudara sulit membayangkan Nabi itu seperti apa ya. Dengan arti kata lain, kalau kita membayangkan Musa, saudara pasti segera ingat, oh Musa yang pernah disertai Tuhan dengan mukjizat spektakuler, belah laut,
bawa keluar orang Israel dari Mesir menuju kepada Kanaan. Sehingga Musa lebih terkenal. Tetapi hati-hati, maksud saya tetap menilai, walaupun ini disampaikan oleh Nabi tidak sebesar, tidak seterkenal Musa, tetapi wibawa sebagai firman Allah tetap sama. Tetap sama wibawanya. Nah sekarang protes saya adalah demikian. Yang disampaikan oleh Nabi Maleaki, Nabi yang tidak sebesar Musa, Anda banyak mengajarkan kepada jemaat. Kenapa, teman-teman? Yang diajarkan oleh Musa sendiri, Anda jarang sekali membahasnya. Atau bahkan tidak pernah Anda baca dan Anda ajarkan. Kenapa? Apakah justru lewat Maleaki 3 ayat 10 seakan-akan, dalam tanda kutip, persepsi saya bisa salah. Seakan-akan Anda merasa sah karena tidak disebutkan pribadinya, berarti 100% persepuluhan itu milik pendeta dan keluarganya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah video yang cukup viral disampaikan oleh seorang pendeta yang saya tidak mengenal. Kemudian saya mendapat di dalam video itu disebutkan bahwa hamba Tuhan ini, pendeta itu memberikan pelajaran, ditampilkan di layar, ada infokus yang membantu. Dia bilang demikian, saudara lihat loh, hati-hati loh. Ada orang yang memberikan pelajaran demikian. Kalau papa mamamu itu dalam kesulitan, dalam kesengsaraan, maka uang persepuluhan ini lebih baik dipakai untuk papa mama. Pendeta yang lagi khotbah itu mengingatkan, saudara, ini kelihatannya benar. Dia protes. Padahal ini adalah sesuatu yang salah. Dan dia lanjutkan lagi. Kenapa? Karena Tuhan tetap harus dinomorsatukan. Sehingga Anda tidak terjerat bahwa Anda mementingkan dirimu sendiri dengan menomorsatukan kedua orang tuamu yang lagi kesulitan, yang mungkin lagi sakit. Tetapi Anda menomorsatukan Tuhan. Karena di dalam hidup ini Tuhan tetap harus didahulukan. Saudara, demikian yang disampaikan potongan khotbah daripada hamba Tuhan tersebut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjawab itu, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut adalah pelajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman dulu, yang sampai hari ini diajarkan kembali lagi oleh seseorang yang tidak menyadari bahwa ajaran tersebut telah diprotes oleh Tuhan Yesus. Saudara, menutup bagian ke-8, saya bacakan protes Tuhan Yesus ada pada Matius pasal 15. Saya bacakan mulai ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Saudara, artinya
Orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman dulu mengajarkan demikian. Uang yang engkau pakai untuk menghormati bapakmu atau ibumu, uang yang engkau pakai untuk merawat, memelihara bapakmu atau ibumu, itu sudah engkau persembahkan kepada Tuhan, baik ke gereja, ke pendeta, dan lain sebagainya. Maka kata orang Farisi ahli Taurat zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, maka orang ini sudah tidak lagi punya kewajiban untuk merawat, memelihara, menghormati bapaknya dan ibunya. Lanjut. Dengan demikian, firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, suka ibadah, suka memuji Tuhan, ngangkat dengan kedua tangannya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, perhatikan, Tuhan Yesus marah, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kenapa Tuhan Yesus harus marah seperti itu? Karena cara berpikir banyak orang, Tuhan yang harus nomor satu, itu harus didahulukan, harus mulai diubah. Kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ternyata dua hukum kasih yang kepada Tuhan dan kasih kepada sesama sesungguhnya adalah sama. Cermin daripada saudara dan saya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, itu ditunjukkan lewat saudara dan saya mengasihi sesama yang saudara bisa lihat. Buktinya Tuhan berkata, apa di dalam Matius 25 ayat 40, apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan kepada aku. Ketika dia berkata, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku haus, engkau kasih aku minum. Ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Para muridnya, para pendengar bertanya, Tuhan, kapan keadaan itu terjadi? Dia berkata di dalam Matius 25 ayat 40, maka apa yang sudah engkau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kepada sesamamu itu yang tidak engkau pandang, mungkin hanya cuma sebelah mata atau kamu anggap tidak ada sama sekali, maka engkau sudah lakukan kepada aku. Oleh karena itu saudara, nantikan video bagian yang ke-9, kita akan berjumpa kembali untuk membahas secara tuntas hingga saudara dan saya mendapatkan pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.